Di video kali ini kita akan ngebahas tentang alat yang satu ini. Oh, banyak ini. Resistant band. Jadi resistant band itu adalah suatu alat yang terbuat dari rubber, yang sekarang itu terbuat dari rubber atau karet yang digunakan untuk membantu menstimulasi otot kita. Jadi dulunya resistant band itu digunakan untuk rehabilitasi, sekarang sudah mulai digunakan sebagai pengganti beban, pendamping latihan beban, dan juga untuk membantu pull up atau pull up assisting. Oke. Nah, sekarang nih cara memilih resistant band yang tepat untuk kita. Sebelum kita ngebahas tentang cara milih, kita mesti tahu dulu macam-macam resistant band yang ada di luar sana. Oke. Ini saya ada beberapa yang sedikit sampling ya dari apa yang ada di luar sana. Yang pertama adalah flat band. Jadi mungkin yang banyak dilihat adalah seperti ini. Ini adalah flat band. Jadi rubber atau karetnya berbentuk flat dengan berbagai macam ketebalan. Ini seperti TheraBand ya. Jadi dia tipis dan panjang seperti ini. Ini bisa digunakan untuk rehabilitasi, untuk latihan flexibility, dan juga memberikan ketegangan yang cukup untuk latihan kekuatan. Ini adalah flat band. Macam flat band yang lain adalah seperti ini. Teman-teman biasa lihat juga untuk latihan booty, latihan otot pantat. Ya, ini adalah loop band. Oke untuk pemanasan, oke juga untuk latihan flexibility. Alright, nah yang ini dia biasa disebut sebagai pull up band atau power band. Dan dia bentuknya seperti loop, tapi dalam ukuran yang besar. Oke, dan dia amat sangat berbeda ketebalannya dengan loop band yang kecil ini. Oke. Semua karet-karet ini dijual dengan tingkat ketegangan yang berbeda. Biasanya diidentifikasi dengan warna. Selain itu, tingkat ketegangan dihasilkan dari ketebalan yang berbeda. Bisa terlihat di sini. Beda sekali, ya. Alright. Nah, pull up band atau power band ini sangat baik atau sangat bagus untuk latihan kekuatan. Jadi menstimulasi otot kita dan juga mendampingi kita latihan beban. Selain itu digunakan sebagai pendamping untuk latihan pull up. Oke, makanya disebut sebagai pull up band. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua adalah ini. Tube band. Jadi ini adalah bentuk, sebenarnya seperti bentuk awal dari resistant band yang terbuat dari surgical tube ya. Jadi ini adalah tube band dan kebanyakan dijual dilengkapi dengan handle. Ada yang bentuk ketiga ya, ini. Ini adalah latihan booty juga, gabungan dari karet dan fabric ya, material yang cukup memberikan ketegangan untuk teman-teman yang pengen latihan booty. Jadi mungkin lateral walk ya. Dan juga bagus untuk teman-teman yang latihan squat. Ini jadi yang suka kakinya cave in atau cave out, ini jadi penahannya. Oke. Teman-teman juga akan temukan beberapa aksesoris yang menemani atau mempermudah teman-teman untuk memakai alat ini. Jadi ada hook, ada juga pengait untuk pintu ya, supaya idenya mungkin seperti ini ya. Ini, dan dia ada hook di pintu, jadi teman-teman bisa pakai seperti ini. Setelah kita tahu macam-macam resistant band, sekarang kita pilih mana yang cocok untuk kita. Yang cocok untuk kita itu tergantung dari tujuan dan
tingkat kenyamanan teman-teman. Jadi misalnya tujuannya untuk rehabilitasi, latihan flexibility, mungkin yang thin flat seperti ini cukup membantu. Oke? Contohnya aja, contoh case-nya, saya perlu band untuk latihan kekuatan. Jadi suatu alat yang saya bisa bawa kemana-mana, misalnya traveling nih, pre-pandemic atau post-pandemic nanti. Saya butuh alat yang bisa saya bawa kemana-mana, tapi tetap memberikan stimulasi untuk otot saya. Jadi saya perlu band yang kuat. Selain itu, saya juga perlu band yang bisa menemani atau jadi pendamping saat saya latihan beban. Jadi kombinasi penggunaan beban dan band. Dan yang ketiga, saya perlu band yang bisa membantu saya pull up. Oke, jadi idenya adalah mungkin band ini akan membantu meringankan latihan pull up saya up to half body weight. Jadi setengah berat tubuh saya. Jadi emang betul-betul butuh band yang punya kekuatan itu. Nah, dengan alasan-alasan itu, band yang tepat yang harus saya pilih adalah power band atau pull up band ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kekuatan yang bagaimana, kekuatan yang berapa yang harus dibeli. Kan mungkin pertama-pertama masa harus beli, biasanya mereka punya 5 ya, very low, low, medium, and then heavy, and then extremely heavy. Nah, sekarang untuk teman-teman balik lagi, apa tujuannya? Untuk latihan flexibility saja, untuk rehabilitasi saja, atau mau gabungan semuanya, rehab, latihan kekuatan. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa dibeli power band ini tapi yang ringan. Jadi bisa masih dipakai untuk pemanasan, bisa masih dipakai untuk flexibility, tetapi kemungkinan tidak akan bisa membantu untuk pull up. Oke? That's it. Setiap merek dia punya range berat yang berbeda-beda. Nah, medium yang saya beli ini, dia range-nya adalah 7 kilo sampai 29 kilo. Artinya pada saat seperti ini, strength-nya itu up to 7 kilo. Pada saat saya pakai mungkin the full ya, 29 kilo. Artinya saat saya menggunakannya untuk assisting pull up, ketika saya berdiri di atasnya dan pull up, dia akan mengurangi beban sekitar 20 sampai 29 kiloan. Gambarannya mungkin kalau beban itu kurva ya. Jadi dari ringan, top, kontraksi, and then rendah. Kalau band, dia dari ringan, up, naik. Jadi pada posisi paling atas, paling stretch, paling jauh, dia pada tingkat ketegangan paling besar. Nah, sekarang keuntungan dari resistant band. Tadi saya sudah sempat mention untuk traveling. Jadi flexibility. Karena dia kecil, compact, gampang dibawa kemana-mana. Kan kita nggak mungkin bawa dumbbell kemana-mana lagi staycation di mana gitu kan. Jadi ini lumayan bisa masuk tas. Jadi compact, fleksibel dibawa kemana-mana, and not expensive. Tidak terlalu mahal. Oke, dibandingkan dengan beban. Dan yang ketiga adalah mudah dipelajari. Ya, jadi lebih mudah dipelajari untuk teman-teman yang baru mulai, untuk menggunakannya itu nggak terlalu susah. Oke, itu aja keuntungannya. Oh, ini latihannya itu bermacam-macam. Kita bisa melatih seluruh tubuh kita dengan satu alat ini, dengan arah yang berbeda-beda. Jadi stimulasi untuk ototnya itu juga lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan beban. That's it.
Alright, sekarang apa yang harus diperhatikan saat menggunakan alat ini? Yang pertama, pilih yang tepat supaya bisa mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Yang kedua, selalu cek kondisi rubber band sebelum menggunakannya. Jadi mungkin terluka atau mungkin kegigit tikus, kita taruh di mana kita nggak tahu, ya kan? Yang kedua adalah jangan menggunakan benda-benda tajam. Maksudnya jangan menggunakan aksesoris yang tajam yang bisa melukai band. Ya mungkin nggak tahu ngehooknya di handle jendela yang tajam kan kita nggak tahu. Jadi dia bisa terluka terus snap. Alright, yang keempat pemakaian jangan menuju ke wajah. Who knows, bisa snap ke mata kita ya kan. Jadi hindari peregangan yang menuju ke arah wajah. That's 4. Number 5 will be untuk teman-teman yang alergi latex, cari yang latex free. Jadi itu harus make sure supaya menghindari iritasi, gatal dan lain sebagainya. Oh ya, important. Ini adalah pakai sarung tangan. Ya, karena ini agak sedikit tidak nyaman saat dipegang. Jadi menggunakan sarung tangan bisa membantu kita supaya kita latihannya lebih nyaman. Kalau lebih nyaman kan lebih lama, lebih serius latihannya. Bener nggak? Jadi takeaway-nya dari alat ini adalah membeli resistant band akan sangat bermanfaat untuk membantu kita menstimulasi otot kita, memberikan variasi latihan. That's it. Semoga ada yang berguna. Kalau iya, pencet tombol like-nya. Let me know with the like button, okay? Jangan lupa komen, sharing pengalaman teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan, you're welcome. Jangan lupa juga subscribe supaya kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu teman-teman. Bye!